kerugian korban, sudah ada titik temu, ya. Sehingga begitu korban sudah menerima pengembalian itu, artinya korban tidak lagi menuntut Guntur Bumi. Namun proses hukum tetap harus berjalan, biarkan penyidik yang menentukan. Jadi bukan wilayah kami, tetapi prinsipnya sudah tidak lagi ada kerugian dari korban yang dikuasakan kepada kami. Kucuran pengembalian dana rencananya akan dilaksanakan pihak Guntur Bumi secara bertahap. Untuk langkah awal, Guntur Bumi telah menyiapkan sejumlah uang yang akan dibayarkan ke mantan pasien dan sisanya pada tahap kedua rencananya akan diadakan 17 hari setelah pembayaran pertama dibereskan. Sejumlah uang tunai pun disiapkan Guntur Bumi dari total pengembalian sejumlah 1,2 miliar rupiah. Mengapa Guntur Bumi akhirnya memilih jalan damai justru setelah ia ditahan dan bukan dari awal proses ini berjalan? Uang tadi di cash, tadi udah saya serahkan ke istri saya di belakang tadi. Udah serah cash, tanda terimanya juga ada. Yang sudah dinegosiasikan dengan kami megang sekitar 48 korban. Ya, 48. Total 1,2 M. Tapi yang sudah dikembalikan? Yang dikembalikan nanti ada berapa tahap? Yang pasti tahap pertama sudah untuk hari ini jumlahnya berapa, Bang? Jumlah korbannya ya semua korban secara prorata, tapi untuk nominal saya nggak bisa sebutkan. Ya, untuk hari ini yang pasti sudah ada tahap pertama sudah dilakukan. Bagaimana tanggapan Yunita atas proses islah atau perdamaian yang dilakukan Guntur Bumi? Padahal secara struktur organisasi Padepokan, Yunita seharusnya juga bisa dilibatkan dalam kasus hukum ini. Yunita yang terlihat cemas menyatakan kalau pihaknya menyambut baik rencana Guntur Bumi ke depan untuk menyelesaikan kasus hukumnya secara kekeluargaan. Maka benarkah Guntur Bumi akhirnya mengembalikan uang korban karena ia takut masuk bui? Yang pasti semua permasalahan pada prinsipnya harus diselesaikan. Mau selesai itu setelah atau pasca maupun pra daripada pelaporan itu adalah bagian daripada pekerjaan kami. Yunita lagi agak ragu-ragu bicara. Intinya sih begini, intinya pada prinsipnya ini mau diselesaikan secara perdamaian. Ya, ini bukan karena takut atau menang kalah, ya. Pada prinsipnya kalau orang sudah menginginkan perdamaian, kenapa kita tidak membuka pintu hati kita untuk berdamai? Seperti itu aja, toh di dunia lawyer juga penyelesaian yang terbaik adalah di luar pengadilan. Maka kami menyambut baik ya keinginan damai dari pihak-pihak yang ingin berdamai dengan kita. Ya aku sih lebih suka kejujuran ya, karena kan dulu memang aku mau mengungkap itu tapi belum ada keberanian karena aku dibawa tekanan, karena sekarang memang banyak yang support dan dari rasa bersalah aku yang aku terus ngehantuin aku, yang pada akhirnya aku berani untuk melakukan semua ini. Jadi alhamdulillah semua belum lancar. Ini kumpul kita hampir berapa, 43 ya, 43 korban, dan Yunita sudah minta maaf kepada mereka ya, apalagi yang terkait langsung dengan Yunita ya, mereka alhamdulillah memaafkan. Sampai hari ini Guntur Bumi belum bisa dimintai klarifikasi soal perkembangan kasus yang menimpanya. Kabarnya sang tabib mengalami depresi berat selama menjalani proses pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik. Karena meski jalan damai sudah dilakukan, bukan berarti Guntur Bumi terbebas dari segala jerat hukum. Sementara seperti belum ikhlas atas apa yang dilakukan Guntur Bumi, kuasa hukum Herwanto mengungkit-ungkit masalah 3 kg emas dan uang 150 juta yang dikatakannya bisa menyelesaikan masalah hukum, sehingga Guntur Bumi harusnya tak ditahan. Masih ada di dalam tahanan. Sekarang dalam keadaan stres berat. Tadi saya mau ketemu, katanya dia lagi stres berat, jadi nggak bisa ketemu. Pusing, nggak pusing dia. Ya sekarang bagaimana nggak stres ya? Jangankan dia ditahan, menjadi tersangka aja dia bingung, loh kok jadi tersangka? Sementara tanggal 9 saya ada pembicaraan di MUI kan, beserta para lawyer-lawyer dari mantan korban. Tanggal 10 dia menyerahkan uang, berikut emas. Lalu tanggal 17 dia dilaporkan sama orang yang menerima uang, sama orang yang menerima uang sama emas itu, dilaporkan juga sama si Yudi.
Nah ini kan timbul pertanyaan UGB, uang yang saya berserahkan itu sama Mas Lo untuk siapa, kemana? Sekarang UGB jadi tersangka akibat laporan-laporan, kan nggak? Di mana rasa keadilannya? UGB jadi tersangka setelah dia memberikan uang. Yang lucunya lagi, UGB dilaporkan dengan orang yang menerima uang dari UGB. Nah, ini kan konyol namanya.